Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu menghimbau supaya adik-adik tetap semangat walaupun kita harus belajar dari rumah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar, namun alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai materi yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, dimana berkaitan dengan materi SMP. Nah adik-adik pasti dahulu di SMP sudah mengenal mengenai istilah ekosistem. Nah, apa sih itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, dengan benda yang tak hidup di lingkungannya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang menyusun dalam suatu ekosistem. Nah, adik-adik, pada materi ini adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu ada 5. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan komponen biotik dari ekosistem. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan komponen abiotik penyusun ekosistem. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan komponen biotik penyusun ekosistem. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan komponen abiotik penyusun ekosistem. Nah, adik-adik kita mulai ya. Coba perhatikan dengan seksama di sini. Gambar apakah ini adik-adik? Iya, betul sekali. Ekosistem sungai. Coba diperhatikan lagi dengan seksama ya. Pada gambar tersebut ada hewan apa saja yang ada di gambar, tertera di gambar ya. Betul sekali, ada kijang, ada ikan, ada belalang, ada capung, ada katak. Kemudian selain itu ada apa lagi sih yang ada dalam gambar ini? Iya, betul sekali. Ada air, ada cahaya matahari, ada tanah, dan ada tumbuhan. Nah, dalam suatu ekosistem itu terdapat komponen-komponen yang menyusunnya. Nah, komponen penyusun ekosistem tersebut itu secara garis besar dibagi menjadi 2. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik merupakan komponen yang semuanya adalah benda hidup, organisme. Nah, sedangkan komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik suatu ekosistem merupakan keadaan fisik dan kimia yang menyertai kehidupan sebagai substrat atau medium kehidupan. Komponen abiotik sendiri terdiri dari segala sesuatu yang tak hidup namun berlangsung dengan kehidupan keberadaan organisme. Kemudian dari gambar yang sudah ditayangkan tadi, ini saya tayangkan lagi. Nah, ini mari bantu ibu untuk mengelompokkan apakah benda ini yang ada di gambar ini termasuk dalam komponen biotik maupun komponen abiotik. Oke, yang pertama, apa saja yang termasuk dalam komponen biotik? Iya, betul sekali, ada hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, apa saja yang tergolong dalam komponen abiotik? Iya, betul, ada air, udara, tanah, kemudian cahaya matahari, gitu. Nah, jadi adik-adik seperti itu penggolongannya. Kemudian untuk memperdalam ilmu yang telah ibu sampaikan, kita akan melihat sebuah video mengenai materi komponen penyusun ekosistem.
belajar bahwa komponen biotik penyusun ekosistem itu ada 3. Yang pertama autotrof, yang kedua heterotrof, dan yang ketiga decomposer. Kemudian yang pertama ini adalah autotrof. Autotrof merupakan organisme yang mampu mengubah bahan-bahan anorganik menjadi organik dalam bentuk makanan. Nah, sedangkan yang kedua, heterotrof, dia adalah konsumen. Dia memanfaatkan hasil dari organisme autotrof, yaitu bahan organik, digunakan sebagai makanan. Dan yang ketiga adalah decomposer. Decomposer merupakan pengurai. Dia akan menguraikan organisme yang telah mati menjadi mineral dan bahan anorganik kembali. Nah, sedangkan komponen abiotik itu ada beberapa. Contohnya yaitu ada cahaya matahari, air, tanah, suhu, garam, dan udara. Selanjutnya mengenai tanah itu bisa dimanfaatkan untuk tempat tumbuh dan hidupnya tanaman, kemudian dia mampu untuk melakukan aktivitas kehidupan dan sebagai tempat berlindungnya hewan-hewan tertentu, contohnya tikus, kayak begitu ya. Nah, adik-adik, selain dari yang sudah saya sebutkan, ada komponen abiotik yang lain yang termasuk juga mempengaruhi keberlangsungan dalam ekosistem. Contohnya yaitu topografi dan kelembapan. Topografi merupakan tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Nah, topografi ini berkaitan dengan kelembapan, cahaya, suhu, serta keadaan tanah di suatu daerah. Nah, interaksi yang terjadi di suatu daerah itu akan membentuk lingkungan yang khas. Nah, contohnya keanekaragaman hayati dan organisme hidup di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Contohnya di daerah tinggi, ketinggian berbeda dengan daerah datar. Nah, sedangkan yang kelembapan merupakan kadar air yang terdapat di udara yang mempengaruhi kecepatan penguapan dan kemampuan bertahan hewan terhadap kekeringan. Contohnya yaitu jamur dan cacing memerlukan habitat yang lembab. Nah, adik-adik, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar mengenai komponen penyusun ekosistem. Nah, komponen penyusun ekosistem itu ada 2, ada komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu autotrof yang berkaitan dengan produsen, artinya dia adalah tumbuhan yang bisa memasak makanan sendiri. Kemudian yang kedua adalah heterotrof, dia adalah konsumen, berarti dia adalah hewan dan manusia yang memanfaatkan bahan organik hasil dari organisme autotrof untuk dimakan. Dan yang terakhir adalah decomposer, dia menguraikan sisa organisme yang telah mati menjadi mineral dan bahan anorganik lainnya. Selanjutnya mengenai komponen penyusun ekosistem yang abiotik itu ada beberapa, yaitu air, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembapan, topografi, garam, dan tanah. Kemudian adik-adik, untuk bahan evaluasi ibu, adik-adik dapat mengakses link Google Form yang sudah ibu share di bawah ini. Nah, coba kerjakan dengan tepat. Bagaimana nanti hasilnya sebagai bahan evaluasi. Oke, baik adik-adik, tolong dikerjakan dengan benar. Nah, sebelum pembelajaran ibu akhiri, ibu minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dan ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi adik-adik, atas perhatian adik-adik dalam pembelajaran ini.
Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan adik-adik jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.